ngasih surat teguran. Cuman aku nggak tahu itu surat apa. Emangnya Anda tahu jadwal penagihan pajak? Nggak tahu Mbak. Itu pentingnya kita mengetahui jadwal penagihan pajak untuk menghindari penagihan secara aktif, Mbak. Sobat pajak juga pasti belum mengetahui kan jadwal penagihan pajak, padahal itu penting sekali sebagai penagih pajak. Untuk itu, saya Airi Rizwanda dengan NIM D1A02310096 akan mengajak sobat pajak untuk sama-sama belajar mengenai jadwal penagihan pajak. Let's go! Sobat pajak, perlu diketahui sebelumnya bahwasanya penagihan pajak adalah serangkaian tindakan supaya penanggung pajak melunasi kewajiban pajaknya. Perlu diketahui juga bahwa penagihan pajak dibagi menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Adapun alur jadwal dari penagihan pajak adalah sebagai berikut. Jatuh tempo pembayaran pajak. Jatuh tempo pembayaran pajak berarti batas waktu terakhir pembayaran pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan dasar penagihan seperti STP, SK PKB, SK PKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding maupun putusan PK, maka wajib pajak segera untuk melunasi kewajibannya. Selanjutnya, penerbitan surat teguran. Setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran dan penanggung pajak belum melunasi kewajibannya, Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat teguran. Surat ini dikeluarkan dikarenakan penanggung pajak dianggap tidak menanggapi surat dasar penagihan yang telah dikeluarkan sebelumnya seperti STP ataupun SKP. Selanjutnya, penerbitan surat paksa. Surat paksa diterbitkan sebagai upaya lanjutan apabila penanggung pajak belum juga melunasi kewajiban pajaknya setelah 21 hari dari diterbitkannya surat teguran. Surat paksa berlaku 2 kali 24 jam atau 2 hari kerja sebagai kesempatan penanggung pajak untuk melunasi sebelum dilakukannya penyitaan. Selanjutnya, penerbitan surat perintah penyitaan. Apabila dalam jangka waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari kerja dari diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum juga mampu untuk melunasi kewajiban pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat perintah penyitaan kepada Jurusita Pajak Negara untuk melakukan penyitaan terhadap aset penanggung pajak yang belum melunasi kewajiban tanggungan pajaknya. Selanjutnya akan terjadi antara dua hal, yaitu pencabutan sita ataupun pengumuman lelang. Nah, penanggung pajak diberikan kesempatan kembali untuk melakukan pembayaran hutang pajak maupun biaya penagihan pajak dalam kurun waktu 14 hari setelah dilakukannya penyitaan. Nah, apabila penanggung pajak dapat melakukan pembayaran, maka akan diterbitkannya surat pencabutan sita. Tetapi apabila penanggung pajak tidak dapat melakukan pembayaran, maka panitia lelang akan mengumumkan pelelangan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan lelang. Setelah 14 hari dari pengumuman lelang, penanggung pajak belum juga untuk membayar hutang pajak maupun biaya penagihan pajak, maka panitia lelang akan melaksanakan pelelangan. Sobat pajak, perlu diketahui bahwa apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak melaksanakan penagihan lebih lanjut sejak jatuh tempo dari diterbitkannya dasar penagihan, maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki waktu 5 tahun sejak diterbitkannya dasar penagihan untuk melaksanakan kembali penagihan pajak. Sobat pajak, di sini saya akan memberikan contoh dari surat-surat yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan, surat pencabutan sita, dan surat pengumuman lelang. Sobat pajak, itulah alur dari jadwal penagihan pajak yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. See you sobat pajak. Jangan ketawa. Sebelumnya bahwa maaf Aisyah, Aku di cheat.